Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Taib ikhwan sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran fikih. Insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru. Setelah kita sebelumnya sudah membahas bab yang kelima, yaitu bab wudu, sekarang kita masuk ke bab yang keenam. Bab yang keenam yaitu fil masyi 'alal khuffaini wal imamati wal jabirah. Bab yang keenam membahas tentang mengusap kedua khuf, ya, atau kedua sepatu, dan mengusap imamah yaitu sorban, wal jabirah, dan juga al jabirah itu bisa diartikan dengan perban yang dipakai. Kemudian wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan atau ada beberapa pembahasan. Tapi kita langsung masuk saja. Di sini dikatakan al-khuf, makna dari khuf, huwa ma yulbasu 'ala rijli min jildin wa nahwihi. Makna dari khuf yaitu setiap yang dipakai di kaki seseorang, baik itu terbuat dari kulit, ya, maksudnya kulit binatang, ya, atau dari selain kulit, ya. Jadi sesuatu yang dipakai di kaki itu dinamakan khuf, baik terbuat dari kulit maupun tidak. Wa jam'uhu khifafun, dan bentuk jamak dari kata khuf itu khifafun. Wa yulhaqqu bil khuffaini kullu ma yulbasu 'ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Dan juga setiap yang dipakai di kaki yang terbuat dari kain, seperti kaos kaki, itu hukumnya sama seperti atau dimasukkan dalam hukum khuf, ya. Apabila seorang memakai sesuatu di kakinya yang terbuat dari kain, maka dihukumi sama dengan hukum khuf, ya. Tapi sebelumnya Ana mau menjelaskan, jadi kapan kita mengusap kedua kaki ini, kedua sepatu ini. Jadi mashu 'alal khuffain dilakukan ketika kita sedang berwudu, ya. Ketika sedang berwudu, yaitu ketika kita sudah masuk bagian mencuci kaki. Nah, kita tidak mencuci kaki, tapi kita mengganti dengan mengusap sepatu itu apabila kita memakai sepatu atau kaos kaki itu, ya. Jadi dilakukan ketika berwudu, mengganti bagian dari mencuci kaki, ya. Nanti ada di bawah penjelasannya. Ya, ini merupakan keringanan, ya, keringanan bagi seorang yang musafir atau selain musafir. Kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, hukmul mashi 'alal khuffaini wa daliluhu. Hukum mengusap kedua sepatu dan dalilnya. Al-mashu 'alal khuffain jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Mashu 'alal khuffain adalah dibolehkan, ya, dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla takhfifan minhu 'ala ibadihi wa daf'an lil haraji wal masyaqqati anhum. Dan mashu 'alal khuffain ini adalah rukhsah, ya. Rukhsah ini keringanan
keringanan dari Allah Azza wa Jalla dalam rangka memberi keringanan kepada hambanya dan mencegah kesulitan ya, mencegah kesulitan bagi hambanya. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan sulit, umpamanya apabila kita tidak bisa membasuh kaki kita ketika wudhu, maka Allah beri keringanan, yaitu dengan mengusap kedua khuf, ya, mengusap kedua khuf. Wa qad dalla ala jawazihi as-sunnatu wal ijma'. Dan telah dijelaskan ya tentang bolehnya mengusap kedua khuf ini di as-sunnah dan ijma' para ulama. Amma sunnah, adapun di dalam sunnah, faqad tawatarat al-ahaditsu as-sahihah ala thubutihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalik wa tarkhisihi fihi. Ya, adapun di dalam sunnah, sebagaimana yang sudah tertera di hadis-hadis yang sahih tentang penyebutan, ya, tentang penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perbuatan Nabi itu sendiri dan juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita melakukan perbuatan tersebut, dan juga menjelaskan rukhsahnya juga, yaitu ini adalah keringanan ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari as-sunnah. Kemudian dari perkataan ulama, dari ijma' ulama. Di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Imam Ahmad rahimahullah, laisa fi qalbi minal mashi syai'un. Tidak ada di dalam hatiku sesuatu tentang syariat mashu alal khuffain. Maksudnya tidak ada keraguan di hati beliau ya tentang syariat mashu alal khuffain. Fihi arba'una hadisan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kurang lebih 40 hadis ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat tersebut. Wal muradu biqaulihi laisa fi qalbi anna syakkun fi jawazihi. Dan maksud dari perkataan beliau, yakni perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, maksud perkataan yang tadi disebutkan di atas, tidak ada keraguan sedikit pun di hatiku mengenai dibolehkannya mengerjakan masuk alal khuffainnya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun di hati beliau tentang dibolehkannya syariat masuk alal khuffain ini ya. Jadi sudah jelas bahwa masuk alal khuffain ini diperintahkan dan merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu mas'ala 'ala al-khuffain. Beliau berkata, ada sekitar 70 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepadaku bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan masuk alal khuffain. Ya. Ada kurang lebih 70 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan atau menjelaskan bahwasannya Nabi juga melakukan mashu alal khuffain, mengusap kedua sepatu beliau, kedua khuf ya. Wa min hadhil ahadits, dan di antara hadis-hadisnya itu hadis Jarir ibni Abdullah, hadis dari Jarir bin Abdullah. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masaha ala khuffaihi. Ya, sebagaimana
hadis dari Jarir bin Abdullah, beliau berkata bahwasanya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan membasuh kedua khufnya. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi ya, dari sahabat Jarir bin Abdullah. Kemudian perkataan ulama selanjutnya dari Al-A'mash ya, beliau ada seorang imam, seorang ulama. Qala Al-A'mash an Ibrahim, berkata A'mash dari Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal hadits. Ya, hadis ini menakjubkan para ulama ya. Para ulama takjub dengan hadis ini. Lianna Islam Jaririn kana ba'da nuzulil Maidah, yakni ayatul wudu. Karena Islamnya Jarir ya, Jarir ini masuk Islam ba'da nuzulil Maidah, setelah turun surah Maidah, yaitu ayat tentang wudu ya. Jadi Jarir ini masuk Islam setelah turunnya syariat wudu. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang menganggap bahwasanya syariat mashu alal khuffain ini adalah dimanshu atau dihapus ya. Jadi sebagian orang menganggap bahwasanya syariat mashu alal khuffain ini tidak ada ya, atau dihapus. Ya. Dihapus dengan ayat wudu ini. Nah, di sini dibantah bahwasanya Islamnya Jarir, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia masuk Islam setelah turunnya ayat wudu. Otomatis syariat masuk alal khuffain ini datang setelah syariat wudu ya. Karena sebagian orang atau sebagian kelompok sesat mengingkari syariat masuk alal khuffain ini. Jadi syariat masuk alal khuffain ini datang setelah syariat wudu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya, wa qad ajma'al ulama'u min ahli sunnah wal jamaah ala masyru'iyatihi fis safari wal hadari wa fis safari wal hadar li hajatin au ghairiha. Dan para ulama dari ahli sunnah wal jamaah telah sepakat bahwasannya disyariatkan mengusap kedua khuf ini boleh dilakukan ketika dalam keadaan safar atau keadaan ketika kita sedang mukim atau bukan dalam keadaan safar ya. Jadi masuk alal khuffain ini boleh kita lakukan kapan saja, baik dalam keadaan safar maupun tidak ya. Dan tentu ada ketentuannya, ada waktu-waktu tertentu yang insya Allah nanti kita akan melewati pembahasannya. Kemudian lihajatin au ghairiha, baik dalam keadaan kita berhajat ataupun tidak. Keadaan berhajat maksudnya seperti kita dalam keadaan sakit, misalkan kaki kita tidak bisa terkena air, maka dibolehkan kita melakukan mashu alal khuffain. Atau dalam keadaan kedinginan yang sangat dingin ya, kita tidak kuat dengan dingin tersebut, maka dibolehkan juga mengusap mashu alal khuffain, mengerjakan mashu alal khuffain ya. Ini yang dimaksud dari perkataan ini. Kemudian selanjutnya, wa kadzalika yajuzu mashu alal jawarib, dan demikian juga dibolehkan kita mengusap kaos kaki ya. Al jawarib di sini maksudnya kaos kaki ya. Kaos kaki. Wa hiya ma yalbasu 'ala rijli min ghairil jildi kal khiraqi wa nahwiha. Yaitu sesuatu yang dipakai di kaki yang
terbuat bukan dari kulit. Yang terbuat bukan dari kulit, yaitu bisa terbuat dari kain. Wa huwa ma yusammal an bisyurab. Dan ini dinamakan di zaman sekarang dengan asyurab. Asyurab juga artinya bisa kaos kaki ya. Jadi intinya kaos kaki juga bisa kita pakai untuk mengerjakan mashu alal khuffain, karena kaos kaki juga termasuk khuf ya. Karena sebagaimana tadi yang udah dijelaskan bahwa khuf itu segala sesuatu yang dipakai di kedua kaki, baik terbuat dari kulit ya, sepatu contohnya, atau selain dari kulitnya, contohnya seperti kaos kaki. Li'annahuma kal khuffi fi hajatir rijli ilaihima. Karena kaos kaki ini seperti khuf ya, seperti sepatu, yaitu dipakai di kedua kaki. Wal illatu fihima wahidatun, dan ilatnya yaitu alasannya keduanya itu sama ya. Alasannya keduanya itu sama, yaitu memiliki hukum yang sama gitu, baik sepatu maupun kaos kaki. Wa qad intashara lubsuha aktsar minal khuffi. Dan yang tersebar pada saat ini yaitu bahwa pemakaian kaos kaki itu lebih banyak dari pemakaian khuf. Ya, pemakaian kaos kaki lebih banyak dari pemakaian khuf atau sepatu. Fayajuzu al-masu 'alaiha idza kanat satiratan. Maka dibolehkan juga mengusap kedua kaos kaki apabila kaos kaki tersebut menutupi kaki ya. Karena salah satu syarat mengerjakan mashu alal khuffain yaitu menutupi kedua kaki. Nanti disebutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai syarat-syarat mashu alal khuffain. Baik, ikhwan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada yang belum dipahami, antum bisa ulang-ulang kembali videonya ya. Taib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.